this song together. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihatmu. Oh, yeah. Ku terkagum memandangmu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia.
Selamat pagi anak-anak luar biasa, anak-anak hebat SMA Immanuel Batu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua ya? Tetap semangat dan harus semangat tentunya. Yuk sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita dasarkan semua kepada firman Tuhan. Kita mau bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas belas kasihan-Mu, atas anugerah-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh membuka mata kami boleh menghirup udara yang sejuk ini Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Bapa, Engkau masih melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang berbicara kepada setiap hati kami. Kiranya Tuhan kami boleh mempunyai hati seperti Maria, hati seperti murid Tuhan, mau mendengar apa isi hati Tuhan, mau melakukan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, waktu pemberitaan ini kami serahkan kepada tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita akan buka Alkitab kita dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 berisikan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kita sudah sering mendengar mengenai kejatuhan manusia dalam dosa oleh iblis, dalam bentuk ular. Ular itu memperdaya Adam dan Hawa dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pada saat itu, ketika mereka makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, akhirnya mata mereka terbuka dan mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Kejatuhan manusia ke dalam dosa ini adalah bentuk ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah. Dan konsekuensinya adalah maut. Yang berarti manusia terpisah dari Allah. Bagaimana bentuk keterpisahan manusia dari Allah? Yaitu mereka diusir dari Taman Firdaus. Nah, sebelum mereka diusir dari Taman Firdaus, mereka pun mendapatkan konsekuensi karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Kita mengetahui ketiga konsekuensi itu adalah untuk ular harus berjalan dengan perutnya dan debu tanah menjadi makanannya. Sedangkan untuk manusia laki-laki, konsekuensinya adalah harus bekerja keras untuk mencari rejeki. Dan sedangkan untuk perempuan, yaitu susah payah atau kesakitan sewaktu melahirkan. Tetapi ada satu hal yang menarik ketika setiap konsekuensi dari dosa itu diberikan, yaitu pada ayat yang ke-15. Dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dari ayat 15 ini, kita tahu bahwa Allah ternyata sudah mendapatkan ide yang kreatif. Bahwa keturunan manusia ini yang akan meremukkan kepala iblis, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga akhirnya Allah merancangkan kejadian yang maha dahsyat, yaitu lahirnya Yesus Kristus yang mengemban misi penyelamatan dari Allah, yaitu Yesus
harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga Allah dengan kreativitasnya mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dunia. Hal yang dirindukan Allah dari kita adalah hubungan kasih yang dua arah. Allah lah yang terlebih dahulu berinisiatif untuk membangun hubungan dengan kita melalui penebusannya di kayu salib. Ia terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak dapat mengasihi Allah. Kita tidak dapat mengasihi Allah bila Ia tidak terlebih dahulu mengasihi kita. Tetapi setelah Dia mengasihi kita, maka bagian kita adalah mengasihi Dia. Seorang bapa belumlah menjadi bapa yang sempurna jika ia hanya mengasihi anaknya. Bapa tersebut barulah terpuaskan sepenuhnya jika anaknya mengasihi dia. Demikian Bapa surgawi. Ia sangat rindu sebagai anak-anaknya mengasihi dia. Apakah tandanya kalau kita mengasihi Allah? Jika kita memegang dan melakukan perintahnya. Jika kita mengasihi Allah, maka Allah pasti akan menyatakan dirinya. Artinya Ia akan membuat dirinya real atau nyata bagi kita. Orang yang mengasihi Allah pasti akan mengalami Allah dalam hidupnya. Spiritualitas kita yang sebenarnya adalah relasi syukur karena anugerah Allah yang begitu besar dalam penyelamatan manusia berdosa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun relasi kita dengan Allah sebagai rasa kasih kita kepada Allah, sehingga kita akan mengalami dahsyatnya Allah dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk sedikit firman Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi hari ini, Bapa. Tuhan, kami sadar, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan cacat dan celah. Tapi Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Begitu banyak dosa yang boleh kami lakukan. Ketika kami melakukan aktivitas, kami tidak terasa banyak terselip dosa di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan punya Engkau Allah yang luar biasa. Tidak pernah memperhitungkan, tidak pernah memandang dosa kami yang begitu besar. Begitu banyak. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah rela mati untuk menebus dosa kami. Terus ajar kami Tuhan untuk mempunyai relasi yang baik dengan Engkau. Mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk mengasihi Engkau. Untuk terus mempunyai hati yang takut akan Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, ajar kami terus Tuhan untuk mengasihi Engkau. Ajarlah kami terus hati kami terpaut hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah Maha Dahsyat. Kami percaya Tuhan ketika kami memautkan hati kami kepada Engkau, Tuhan tidak pernah memalingkan wajah-Mu kepada pandangan-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk belas kasihan-Mu. Kami sudah dimerdekakan, kami sudah Engkau anugerahkan hidup kekal. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik,
Di pagi ini Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami, belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan tambahkan kepandaian kepada kami, akal budi kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang diterangkan oleh guru kami, Bapa. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang hebat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Indah, ku terkagum